Halo, berjumpa lagi kami dari kelompok 129 pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 mengadakan penyemprotan di RW 2, tepatnya di RT 1, 2, dan 3. Pada penyemprotan ini kami menggunakan bahan aktif desinfektan dan juga air dengan perbandingan 1:9. Setelah mencampur kedua bahan, kami menuangkan ke alat semprot desinfektan. Dan tara, inilah desinfektannya. Desinfektan menjadi salah satu kunci dalam mencegah penyebaran virus corona. Dilansir dari LIPI, desinfektan dapat merusak lapisan lemak virus corona sehingga membuat virus tersebut menjadi lemah. Penyemprotan ini dimulai pada pukul 9.30, dibantu oleh ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar. Kami melakukan penyemprotan di kawasan rumah RT, selanjutnya di sepanjang gang RW 2 tersebut. Hai guys, hari ini kita mengadakan penyemprotan disinfektan di RW 2, Kelurahan Karangwaru. Nah, ini prosesnya. Kami sedang menyemprotkan disinfektan di depan rumah-rumah warga, di jalan-jalan dan juga di pagar-pagar supaya penyebaran COVID-19 ini bisa dibatasi dan juga dihentikan gitu. Tidak hanya di gang utama, penyemprotan dilakukan sampai gang-gang kecil. Area yang disemprot meliputi halaman, teras rumah warga, pagar rumah warga, dan beberapa tempat umum seperti masjid dan pos kampling. Kondisi pemukiman yang dijadikan lokasi penyemprotan merupakan daerah padat penduduk, sehingga pemukiman padat penduduk lebih beresiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Risiko tinggi tersebut berasal dari pola perilaku para penghuni di pemukiman ini. Pemukiman padat penduduk akan sulit memiliki kesempatan untuk menjaga jarak satu sama lain atau physical distancing. Upaya penyemprotan ini kami lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Tulungagung, khususnya di Kelurahan Karangwaru. Karena banyaknya orang yang keluar masuk daerah ini, maka perlu sering dilakukan penyemprotan desinfektan. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 khususnya di daerah Karangwaru. Menurut WHO, pembersihan dengan air dan sabun atau bentuk mekanis tertentu hanya dapat membersihkan dan mengurangi debu, tetapi tidak membunuh mikroorganisme. Untuk itu, perlu menggunakan desinfektan tertentu untuk menonaktifkan mikroorganisme tersebut. Desinfektan kimia seperti klorin atau alkohol digunakan setelah pembersihan untuk membunuh mikroorganisme yang tersisa. Larutan desinfektan sebaiknya diberikan dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat tetap basah dan tidak disentuh dalam waktu yang cukup bagi desinfektan untuk menonaktifkan patogen sesuai dengan anjuran pembuatannya. Saat melakukan penyemprotan, dianjurkan menggunakan sarung tangan, karena cairan desinfektan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Respon warga terhadap dilakukannya penyemprotan ini adalah terlihat antusias, dan mereka berterima kasih dengan diadakannya kegiatan ini.
Warga juga mengarahkan kami ke tempat-tempat mana yang perlu untuk disemprot.